Hai, kembali lagi bersama saya Vera Tiara Sahida dalam video pembelajaran. Sebelumnya, salam broadcaster. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai unsur naratif dalam proses kreativitas penulisan naskah televisi, kali ini kita akan membahas mengenai unsur sinematik, terutama di bagian kamera. Mungkin teman-teman di kelas 11 masih ingat di pelajaran kelas 10 bagaimana kita mempelajari tentang basic of photography. Basic of photography terdiri dari shot, angle, dan kamera movement. Pembelajaran kali ini di unsur sinematis di bagian kamera, kita akan menganalisis type of shot. Apa itu type of shot? Seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui tipe-tipe shot, angle, dan kamera movement? Hal pertama yang kita lakukan adalah menganalisis tipe-tipe shot yang harus kita butuhkan. Lalu dari mana kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan shot, angle, dan kamera movement kita? Kalau di pelajaran minggu lalu kita belajar mengenai unsur naratif yaitu dari ide cerita, maka dari situ bisa kita bedah naskah tersebut sehingga dapat kita buat yang namanya dengan shot list atau daftar-daftar shot, angle, dan kamera movement. Contoh pembuatan tabel shot list sebagai berikut. Setelah pembuatan shortlist, kita juga sebenarnya mempunyai varian lain selain membuat shortlist, yaitu adalah membuat storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard berupa catatan-catatan yang berada di kertas atau papan yang berisikan mengenai scene per scene atau shot per shotnya. Sehingga bila kita satukan itu menjadi satu jalan cerita yang menjadi utuh. Contoh gambar storyboard seperti ini. Setelah shortlist dan storyboard jadi, kita mampu melakukan yang namanya rehearsal. Rehearsal tidak selalu berada di lokasi syuting yang utama. Kita dapat melakukannya di ruang seperti biasa. Kita bisa melakukannya di tempat pelatihan, kita bisa melakukannya di kelas, bahkan kita juga bisa melakukan bersama teman sebangku kita. Sehingga kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi kendala ketika nanti syuting akan dilakukan, karena kita sudah melakukan namanya proses preventif dalam proses pembuatan shortlist dan storyboard. Tidak melulu harus membuat film dengan budget yang besar, tapi dengan ide yang orisinal dan sederhana kita mampu membuat suatu film dengan kapasitas yang baik, yaitu di mana kita memadukan antara unsur kreatif, yaitu dengan cara memadukan dua unsur kreatif di atas, yaitu unsur naratif yang kita pelajari minggu lalu dan unsur sinematik yang kita pelajari hari ini, khususnya kamera. Kita mampu membuat suatu program tayangan atau film dengan kualitas yang baik. Ingat, tidak melulu mengenai kamera, tapi juga ide cerita yang kita harus perkuatkan. Maka bisa menjadi suatu program tayangan maupun film dengan ciri yang berbeda. Setelah kita mempelajari mengenai unsur naratif dan unsur sinematik, maka untuk tugas minggu ini adalah
Teman-teman diwajibkan untuk membuat satu shortlist berupa tabel. Yang kedua adalah sebuah jalan cerita berdurasi 5 menit. Yang terakhir adalah kalian harus menggunakan jalan cerita tadi dalam bentuk type of shot. Jadi teman-teman bikin satu cerita, kemudian teman-teman syuting. Ingat ya, syutingnya di rumah aja. Kemudian diambil syutingnya berdasarkan type of shot seperti shot angle dan kamera movement. Kemudian teman-teman wajib melampirkan laporan dengan bentuk shortlistnya. Jangan lupa tugasnya teman-teman diposting di blog kalian masing-masing. Sekian video pembelajaran minggu ini. Jangan lupa untuk saksikan terus video pembelajaran minggu depan. Saya Vera dan ciao. Salam broadcaster.